Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membawakan materi teori perilaku konsumen dan penawaran, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Faintiara dengan NIM 2332 15009. Saya Patricia Karmelita Aprina dengan NIM 233215020. Saya Berlina Fibriantia dengan NIM 233215031. Saya Karfil Revaldi dengan NIM 233215028. Baik. Selanjutnya, teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah cabang dari ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana individu atau rumah tangga membuat keputusan tentang pembelian barang dan jasa, dengan fokus pada memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari konsumsi. Konsep dan teori utama dalam perilaku konsumen. Yang pertama, utilitas atau utility. Ukuran kepuasan dari konsumsi barang atau jasa termasuk pertama, utilitas total, yaitu total kepuasan dari konsumsi sejumlah barang atau jasa. Misalnya, jika seseorang merasa puas setelah makan 2 buah apel, maka total utilitas dari 2 apel adalah jumlah kepuasan yang diperoleh dari memakan kedua apel tersebut. Utilitas marginal, yaitu tambahan kepuasan dari satu unit tambahan barang atau jasa. Teori utilitas marginal menurun menyatakan utilitas marginal berkurang seiring peningkatan konsumsi. Contohnya, jika makan apel pertama memberikan 10 satuan kepuasan dan makan apel kedua hanya memberikan 6 satuan kepuasan, maka utilitas marginal dari apel kedua adalah 6. Teori utilitas marginal yang menurun menyatakan bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi, kepuasan tambahan dari setiap unit tambahan akan semakin berkurang. Yang kedua, preferensi dan kurva indiferent. Preferensi atau preference, pilihan konsumen antara 2 atau lebih barang atau jasa berdasarkan tingkat kepuasan yang diberikan. Preferensi ini diilustrasikan melalui kurva indifferent. Kurva indifferent atau indifference curve, kurva yang menunjukkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Semakin jauh kurva ini dari titik asal atau origin, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang diwakili. Yang ketiga ada anggaran dan garis anggaran. Kendala anggaran atau budget constraint yaitu batasan yang dihadapi konsumen dalam memilih barang dan jasa berdasarkan pendapatan dan harga barang atau jasa tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki anggaran 100.000, maka harga satu apel adalah Rp10.000. Maka orang tersebut hanya bisa membeli maksimal 10 apel jika tidak membeli barang lain. Yang kedua, garis anggaran atau budget line, yaitu garis yang menunjukkan kombinasi dua barang yang bisa dibeli dengan pendapatan tertentu dan harga tertentu. Titik pada garis ini menunjukkan kombinasi barang yang memaksimalkan pemanfaatan anggaran konsumen. Yang keempat, teori permintaan. Efek substitusi atau substitution effect, perubahan konsumsi yang terjadi ketika harga relatif satu barang berubah, sehingga konsumen menggantinya dengan barang lain yang lebih murah. Efek pendapatan atau income effect, perubahan konsumsi yang terjadi karena perubahan harga barang menyebabkan perubahan pendapatan real konsumen. Jika harga suatu barang turun, pendapatan real konsumen meningkat, memungkinkan mereka membeli lebih banyak barang. Selanjutnya yang kelima, hukum permintaan atau law of demand. Menyatakan bahwa ceteris paribus atau dengan asumsi faktor lain tetap, jumlah barang yang diminta akan berkurang jika harga barang tersebut naik dan sebaliknya. Yang keenam, teori pilihan konsumen. Teori ini fokus pada bagaimana konsumen memilih kombinasi barang dan jasa yang akan mereka konsumsi untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka dengan mempertimbangkan kendala anggaran. Yang ketujuh, ada pendekatan revealed preference dikembangkan oleh Paul Samuelson. Pendekatan ini menyatakan bahwa preferensi konsumen dapat diungkap melalui pilihan dan perilaku konsumen mereka. Misalnya, jika konsumen memilih barang A daripada barang B, saat keduanya tersedia, maka barang A lebih disukai oleh konsumen.
Yang ke-8 ada teori pilihan rasional. Mengasumsikan bahwa konsumen bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas mereka berdasarkan informasi yang tersedia dan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari keputusan yang mereka buat. Yang ke-9, bias perilaku dan teori ekonomi perilaku. Yang pertama, anchoring. Ketergantungan pada informasi awal atau nilai referensi saat membuat keputusan. Yang kedua, framing. Cara informasi disajikan dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Yang ketiga, prospek teori. Teori yang menjelaskan bagaimana orang membuat keputusan dalam situasi ketidakpastian dan resiko, dengan mempertimbangkan kerugian dan keuntungan relatif terhadap titik referensi tertentu. Yang ke-10 ada elastisitas permintaan. Elastis atau elastik, permintaan yang sangat responsif terhadap perubahan harga. Jika harga turun sedikit, jumlah barang yang diminta meningkat secara signifikan dan sebaliknya. Inelastis, permintaan yang tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Perubahan harga hanya menyebabkan sedikit perubahan dalam jumlah barang yang diminta. Unitary elastik, keadaan di mana perubahan harga menyebabkan perubahan proporsional dalam jumlah barang yang diminta. Teori penawaran. Teori penawaran adalah bagian dari ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana produsen memutuskan jumlah barang dan jasa yang akan mereka tawarkan di pasar. Beberapa konsep kunci dalam teori penawaran meliputi hukum penawaran, biaya produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan keseimbangan pasar. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa dengan asumsi faktor lain atau ceteris paribus, ketika harga suatu barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat, dan sebaliknya. Ini menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Contoh, jika harga apel di pasar meningkat dari 10.000 menjadi 15.000 per kilogram, petani apel mungkin akan menawarkan lebih banyak apel karena potensi keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika harga turun menjadi 5.000 per kilogram, petani mungkin menurunkan jumlah apel yang mereka tawarkan karena keuntungan yang lebih rendah. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva ini biasanya miring ke atas, dari kiri ke bawah ke kanan atas, menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Baik, selanjutnya biaya produksi. Biaya produksi mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kurva biaya marginal. Kurva biaya marginal menunjukkan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Biaya marginal biasanya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah produksi karena adanya hukum kenaikan biaya marginal. Contohnya, jika sebuah pabrik menghasilkan baju, biaya produksi satu baju mungkin mencakup biaya kain, tenaga kerja, dan listrik. Jika biaya produksi satu baju adalah 50.000, biaya marginal mungkin meningkat jika pabrik harus bekerja lembur untuk memenuhi permintaan tambahan, misalnya menjadi 60.000 per baju tambahan. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu ada teknologi. Teknologi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya, sehingga meningkatkan penawaran. Misalnya, penggunaan mesin otomatis dalam produksi sepatu dapat meningkatkan jumlah sepatu yang ditawarkan dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, harga input. Perubahan harga bahan baku atau input lain dapat mempengaruhi biaya produksi dan jumlah yang ditawarkan. Misalnya, jika harga kulit untuk sepatu meningkat, biaya produksi sepatu juga akan meningkat, dan produsen mungkin menawarkan lebih sedikit sepatu. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, dan regulasi dapat mempengaruhi penawaran. Misalnya, subsidi pemerintah untuk pupuk dapat menurunkan biaya produksi bagi petani dan meningkatkan jumlah produk pertanian yang ditawarkan. Selanjutnya, permintaan konsumen. Itu dipengaruhi oleh perubahan selera, pendapatan, dan perilaku pembelian yang mempengaruhi bagaimana produsen menyesuaikan penawaran mereka. Peningkatan pendapatan cenderung
meningkatkan permintaan, sedangkan penurunan pendapatan dapat menurunkannya. Kebiasaan pembelian termasuk volume dan preferensi merek juga mempengaruhi penawaran produsen. Selanjutnya, ekspektasi konsumen. Ekspektasi konsumen yang mencakup harapan harga dan ketersediaan produk di masa depan mempengaruhi pembelian saat ini dan dapat mendorong produsen untuk menyesuaikan penawaran mereka. Selanjutnya, demografi konsumen. Demografi konsumen memengaruhi penawaran produsen melalui pertumbuhan populasi dan perubahan dalam struktur demografi yang mencakup peningkatan lansia atau populasi muda yang dapat mempengaruhi jenis barang dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, musiman. Perubahan musiman, permintaan barang dan jasa tertentu seringkali bersifat musiman. Produsen biasanya menyesuaikan penawaran mereka berdasarkan perubahan musiman ini. Misalnya, penawaran pakaian musim dingin akan meningkat menjelang musim dingin. Selanjutnya, respon terhadap kompetitor. Respon terhadap kompetitor melibatkan penyesuaian penawaran oleh produsen sebagai respon terhadap penawaran produk alternatif atau tindakan promosi dari pesaing. Perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran dengan pertama itu ada kebijakan fiskal dan moneter, yaitu mempengaruhi pendapatan disposable konsumen, memicu peningkatan permintaan, dan mendorong produsen untuk meningkatkan penawaran. Yang kedua, regulasi yang memengaruhi perilaku konsumen seperti larangan produk tertentu dapat berdampak pada penawaran. Selanjutnya ada contoh kasus. Dengan mempertimbangkan perilaku konsumen, produsen dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang akan mereka tawarkan di pasar. Contoh yang pertama itu ada produk elektronik. Jika ada tren meningkatkan minat konsumen terhadap perangkat elektronik seperti smartphone, produsen akan meningkatkan penawaran untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Faktor seperti peningkatan pendapatan konsumen, ekspektasi teknologi baru, dan promosi dari pesaing juga mempengaruhi penawaran produk ini. Contoh yang kedua, makanan organik. Dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, banyak konsumen beralih ke makanan organik. Produsen makanan akan respon dengan menawarkan lebih banyak produk organik. Faktor seperti perubahan preferensi konsumen, ekspektasi kualitas hidup yang lebih baik, dan promosi produk organik dari pesaing memainkan peran penting dalam penawaran. Selanjutnya, ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada harga tertentu. Harga dan jumlah keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah keseimbangan adalah jumlah barang yang ditawarkan dan diminta pada harga keseimbangan. Contohnya, di pasar buah, jika harga keseimbangan apel adalah Rp12.000 per kilogram, dan pada harga ini jumlah apel yang ditawarkan oleh petani sama dengan jumlah apel yang diminta oleh konsumen. Maka pasar berada dalam keadaan seimbang. Selanjutnya, ilustrasi dengan grafik. Yang pertama, kurva penawaran. Grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva naik dari kiri bawah ke kanan atas. Y atau vertikal. Harga berapa rupiah per unit. Sumbu X atau horizontal. Jumlah barang yang ditawarkan. Yang kedua, ada kurva biaya marginal. Grafik menunjukkan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Kurva seringkali berbentuk U karena biaya marginal awalnya menurun dan kemudian meningkat. Y atau vertikal. Biaya marginal misalnya berapa rupiah per unit. Sumbu X. Horizontal. Jumlah barang yang diproduksi. Yang ketiga, ada kurva keseimbangan pasar. Grafik yang menunjukkan titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Y vertikal. Harganya misalnya berapa per unit. Sumbu X horizontal. Sama dengan jumlah barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.